pendapatnya hampir semua karyawan perusahaan A tidak puas dengan pembayaran THR. Ya, perusahaan menjanjikan secara lisan besaran THR namun ternyata tidak sesuai. Lalu seorang karyawan membuat WA group, ya, invite teman-teman yang lain di dalam WA tersebut, berkembang komunikasi bahwa curcol tongkrongan yang pada akhirnya ada yang membocorkan kepada pimpinan. Pimpinan kecewa dengan menurunkan jabatan si pembuat WA group ini, ya, dengan memberikan SP1 kepada member yang mengeluarkan bahasa-bahasa kasar. Oh, ini kopi nih, ada yang membocorkan, ya. Oke, seru juga nih yang mengeluarkan bahasa-bahasa kasar di dalam WA tersebut. Menurut Bapak, apakah penurunan jabatan emosi, ya, dan penerbitan SP1 ini didasarkan karena emosi pimpinan atau memang ada dasar hukumnya? Baik, dasar hukumnya terhadap demosi dan penerbitan surat peringatan 1 ini tentu kita bisa melihat dalam dokumennya. Ya. Jadi dokumen demosi itu pasti ada tuh. Ya. Dasar hukum, SOP evaluasinya kan gitu, prosesnya. mengingat, mempertimbangkan, itu ada tuh. Ya. Itu kan dasar hukumnya, ya kan? Termasuk juga pemberian surat peringatan 1, itu harus ada dasar hukumnya. Nah, ini dasar hukum yang dimunculkan baik dalam dokumen demosi maupun dokumen surat peringatan 1 ini, silakan dihubungkan dengan peraturan perusahaan atau PKB yang berlaku di perusahaan tersebut. Kita sebut saja Mawar, ya kan? Nah, si Mawar tadi yang membuat grup WA, ya, maka kita harus lihat dalam PP atau PKB-nya ada nggak diatur di sana. Kalau dasarnya nggak ada, maka bisa saja ini memang karena emosi pimpinan saja. Karena merasa marwahnya terganggu. Tapi tidak salah, awalnya menjanjikan dulu. Nah, ini juga harus paham nih pimpinan kenapa menjanjikan. Jangan-jangan yang menjanjikan bukan si pimpinan ini, tapi asisten pimpinan. Ya kan? Jadi kalau zaman penjajahan dulu kan ada itu disebut Belanda, yang disebut Belanda hitam, Tangan kanan. ada disebut Jepang, ada Jepang hitam, gitu tuh. Yang si yang hitam-hitam ini gitu ya. Ada sebab akibat dulu. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Nah, cuman memang akan menjadi menarik kalau yang buat grup WhatsApp itu terus mendapat surat peringatan. Ya. Ya kan? Maka kita harus melihat nih di dalam isinya apa sebenarnya kesalahannya sehingga mendapatkan demosi, atau apa kesalahannya sehingga mendapatkan surat peringatan. Ini yang harus di-clearkan, dan itu semua seharusnya bisa dilihat di dalam dokumen yang bersangkutan. Betul. Akan menjadi menarik kalau di dalam dokumen mutasi maupun dokumen surat peringatan tidak disebutkan dasar hukumnya. Dengan ini diberikan surat demosi kepada Denny dari posisi manajer menjadi posisi staff. Nah, titik itu doang. Wah, ini menarik. Yang kayak gini kita harus lihat dalam peraturan perusahaan yang berlaku bagaimana prosedur demosi. Apakah ada syarat persetujuan, apakah ada syarat penyampaian, apakah ada syarat waktu, apakah ada syarat alasan dan sebagainya. Kalau untuk itu, demikian juga surat peringatan. Kalau dalam dokumen surat peringatan tidak ada disebutkan dasarnya, pelanggar pasal berapa, dasar tidak cocok misalkan pasalnya, maka itu bisa dituntut. Lakukan prosedur keberatan. Biasanya dalam peraturan perusahaan, di setiap perusahaan itu di bagian pasal terakhir ada pasal tentang keberatan atau pengaduan. Ya. Jadi apabila ada karyawan yang keberatan dengan tingkah laku atau keputusan dari atasannya, maka dia bisa mengadukan tersebut 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ikuti prosedur itu sampai akhirnya masuk ke disnaker dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, jadi itu harus dilakukan. Sehingga kalau dia tidak punya dasar hukum, maka kemungkinan besar memang kena emosi. Maka memang harus berhati-hati nih bagi manajemen, seharusnya mengambil banyak pelajaran dari kasus-kasus seperti ini. Ya, pertama jangan sembarangan menjanjikan, ya kan. Kedua, memang yang namanya perusahaan atau manajemen itu bukanlah alat pemuas bagi karyawan. Begitu ya, bukan alat pemuas. Saya nggak tahu, tapi ketawanya kenapa saya nggak tahu. Tapi manajemen itu bukan alat pemuas dari perusahaan. Bukan cuma ya. Oleh karena itu,
manajemen diberikan pegangan yang namanya peraturan. Maka berpeganglah pada aturan Bapak Ibu manajemen, sehingga meskipun karyawan tidak puas, tapi karyawan juga tahu bahwa inilah aturannya, ya kan? Yang menjadi potensi keributan atau keresahan adalah manajemen itu tidak mau ikut aturan, bikin aturan sendiri yang lebih jelas daripada aturan yang ada di negara ini. Kemudian karyawan yang nggak puas, karyawan ini serang, karyawan ditekan. Nah, ini yang menjadi blunder. Masa apa lagi blunder? Ya, jadi menjadi masalah yang berkembang besar ya. Orang kecil jadi besar. Benar, keresahan kecil, sakit hati kecil yang muncul akhirnya berkumpul terakumulasi, sehingga ini juga salah satu sebab munculnya serikat-serikat yang apa namanya yang keras di lapangan. Keras dalam arti menentang terus perusahaan, karena mungkin mereka berdirinya dengan dasar rasa sakit hati. Jadi ini harusnya diambil pelajaran oleh perusahaan. Demikian.